Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang menjadi bahan PJJ tanggal 17 sampai 23 Agustus 2025 tertulis pada kitab Kejadian 41 ayat 33 sampai 37. Ini adalah revisi yang sudah dikeluarkan Modramen. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema PJJ untuk kita minggu ini, bijaksana mengelola harta atau pendapatan. Pernahkah saudara mengalami masa di mana berkat Tuhan mengalir deras, penghasilan lancar, kesehatan baik, dan semua terasa cukup bahkan berlebih? Dan pernahkah juga saudara mengalami masa di mana semua terasa serba sempit, penghasilan berkurang, kebutuhan meningkat, dan kita harus berpikir keras untuk bisa bertahan? Kedua musim itu, masa kelimpahan dan masa kekurangan, adalah bagian dari kehidupan manusia. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita menghadapinya. Banyak orang bisa tersenyum di masa kelimpahan, tapi goyah di masa kekurangan. Namun orang yang bijaksana mempersiapkan diri di masa kelimpahan supaya mampu bertahan di masa kekurangan. Itulah yang kita pelajari dari Yusuf di Mesir dalam Kejadian 41 ayat 33 sampai 37. Kejadian 41 menceritakan tentang Firaun yang mendapat 2 mimpi. 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. 7 bulir gandum yang penuh dimakan oleh 7 bulir yang kurus dan layu. Tak ada orang Mesir yang bisa menafsirkannya. Lalu Yusuf, seorang Ibrani yang sebelumnya dipenjara, dipanggil menghadap Firaun. Yusuf berkata, mimpi itu adalah rencana Allah. Akan ada 7 tahun kelimpahan besar, diikuti 7 tahun kelaparan hebat. Lalu Yusuf memberi saran. Sekarang hendaklah Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkat dia menjadi kuasa atas tanah Mesir. Hendaklah Firaun bertindak demikian. Pada ke7 tahun kelimpahan itu, hendaklah diambil 1/5 dari hasil tanah Mesir, dan segala bahan makanan itu hendaklah ditimbun di kota-kota. Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi memberi strategi yang konkret. Ia melihat bahwa rencana Allah membutuhkan tanggapan manusia yang bijaksana. Di sini kita melihat prinsip penting. Allah mempunyai rencana baik untuk kelimpahan maupun kekurangan, tetapi rencana Allah menuntut tanggapan manusia yang bijaksana. Yusuf tidak berkata, kalau Tuhan sudah kasih tahu, kita santai saja, nanti Tuhan pasti atur. Tidak, ia mengajak Firaun untuk bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Yusuf mengajarkan bahwa masa kelimpahan adalah waktu untuk menabung, bukan untuk memboroskan. Ketika 7 tahun kelaparan tiba, Mesir tidak panik lagi. Mereka sudah siap. Gandum yang disimpan selama 7 tahun kelimpahan
digunakan untuk memberi makan rakyat. Inilah tujuan pengelolaan harta yang bijak. Bukan untuk merasa kaya, tetapi untuk bertahan dan menolong di masa yang sulit. Yesus pernah memperingatkan kita lewat perumpamaan orang kaya yang bodoh. Orang itu membangun lumbung besar, menyimpan semua untuk dirinya, dan berkata pada jiwanya untuk senang-senang. Tapi Tuhan berkata, malam ini juga nyawamu akan diambil. Di sini jelas sekali bedanya. Yusuf menyimpan untuk memenuhi rencana Allah, sedangkan orang kaya yang bodoh menyimpan untuk memenuhi egonya. Tabungan dan aset kita harus punya tujuan yang jelas, yakni untuk menopang keluarga, untuk melayani Tuhan dan menolong orang lain. Libatkanlah Tuhan dalam perencanaan keuangan. Hikmat yang sejati datang dari Tuhan. Kita memerlukan doa dan firman-Nya untuk mengatur pendapatan itu dengan benar. Hari ini kita belajar dari Yusuf untuk menggunakan masa kelimpahan, membangun persediaan, menggunakan apa yang kita punya untuk memuliakan Dia dan menolong sesama. Jika kita setia mengelola harta yang Tuhan titipkan, maka kita tidak hanya akan selamat di masa sulit, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.